Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang berbahagia, hari ini kita akan mengkaji materi baru yaitu terkait dengan qadha dan qadar, yaitu meyakini qadha dan qadar akan melahirkan optimisme dan semangat kerja. Mengapa kita mempelajari konsep tentang qadha dan qadar? Dengan konsep ini kita akan memahami rahasia-rahasia kehidupan. Satu contoh misalnya, mengapa kita dilahirkan dari keluarga petani, kenapa kita dilahirkan di keluarga, ada yang dilahirkan di keluarga presiden, ada yang di keluarga petani, keluarga TNI, dan seterusnya. Ini rahasia-rahasia kehidupan yang kadang membingungkan kita dan perlu kita pahami. Begitu pula dengan konsep ini kita akan mampu memahami dengan lebih jelas kenapa satu orang itu bekerja di bidang transportasi, ada yang di konstruksi, ada juga di bidang jasa misalnya, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang mengantar koran atau lapor koran, ada juga yang bekerja di bidang komputer, ada di pertanian, penerbangan, dan seterusnya. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, ini nanti akan kita pahami dengan konsep yang akan kita pelajari, yaitu konsep tentang qadha dan qadar. Apa itu qadha? Dan apa itu qadar? Qadha menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Jadi ketentuan dan keputusan Allah. Dan menurut istilah, qadha artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman azali adalah zaman sebelum terciptanya makhluk. Jadi bumi ini belum ada. Sebelum makhluk tercipta, segala ketentuan terkait makhluk tersebut telah ditetapkan oleh Allah. Tentang misalnya di mana kita lahir, bentuk kita seperti apa, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan zaman azali. Lalu, apa qadar itu? Menurut bahasa, qadar artinya adalah memberikan kadar, aturan atau ketentuan. Jadi setiap manusia ini, setiap makhluk ada kadarnya, ketentuannya. Menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi setiap makhluk sudah ditentukan ukuran-ukurannya, ditentukan ketetapannya. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, yang artinya, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu dan dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Al-Furqan ayat 2. Nanti dilihat. Qadha dan qadar bisa disebut dengan satu kata, yaitu takdir. Para ulama biasa menyebut qadha dan qadar itu dengan istilah takdir. Sedangkan takdir ini ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah takdir mu'allaq, yang kedua adalah takdir mubrom. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang terkait dengan ikhtiar kita. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu usaha. Terkait dengan upaya manusia. Ini adalah takdir yang bisa dirubah. Misalnya, kalau kita ingin kaya, kita harus berusaha dengan cerdas, dengan kerja keras. Kalau kita ingin pintar dalam mata pelajaran tertentu, ya harus banyak latihan, banyak membaca, banyak belajar. Kalau kita ingin hidup bahagia, ya harus kita ciptakan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita tawar-tawar. Misalnya apa, Pak? Tidak perlu kita ikhtiari. Misalnya apa? Kita lahir di mana? Dari keluarga siapa? Itu kita nggak bisa milih. Kita tidak bisa protes. Maka untuk takdir mubrom kita harus menerima, mensyukurinya, kemudian sabar dengan ketentuan ini, dan kita ridho atas ketentuan Allah itu. Nah, takdir ini berjalan menurut hukum sunatullah atau hukum Allah. Hukum Allah itu adalah ketentuan-ketentuan alamiah. Jadi kita dipengaruhi oleh banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, oleh sebab akibat. Contoh misalnya,
Jika kita malas belajar, ya kita tidak akan tahu apa-apa. Kalau kita tidak membaca, maka wawasan kita akan sempit. Nah, ini gambaran terkait dengan hukum alam atau sunnatullah, hukum sebab akibat. Nah, beriman kepada takdir itu selalu terkait dengan 4 hal. Yang pertama adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik oleh Allah. Jadi kita harus selalu optimis terhadap takdir Allah. Yang kedua terkait dengan ikhtiar. Yang ketiga terkait dengan doa. Dan yang keempat terkait dengan tawakal. Maksudnya apa, Pak? Jadi antara ikhtiar, doa, dan tawakal ini tidak bisa dipisahkan. Menjadi satu kesatuan. Kalau orang itu misalnya ikhtiarnya sungguh-sungguh, tapi doanya kurang, maka tidak akan maksimal. Tapi kalau orang itu misalnya hanya doa saja, tanpa usaha, ya tidak akan sukses. Maka di dalam mengikhtiari takdir kita, di dalam meraih takdir terbaik kita, di situ harus ada optimisme, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berusaha sungguh-sungguh dengan ikhtiar. Kemudian doa sungguh-sungguh, lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Jadi rangkaian 4 hal ini menjadi satu. Satu contoh begini. Kita ingin kuliah di perguruan tinggi negeri. Kalau kita tidak berikhtiar dengan belajar sungguh-sungguh, tidak punya optimisme, kita hanya doa saja, kemungkinan besar tidak akan tercapai. Karena kita tidak punya bekal yang cukup. Tetapi kalau kita belajar sungguh-sungguh, tahajudnya luar biasa, doanya sungguh-sungguh, lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah setelah kita berusaha itu, insya Allah kita akan sukses. Demikian yang bisa kita kaji pada siang kali ini, pada hari ini. Para siswa nanti silahkan baca buku teks yang sudah dimiliki dan juga bisa explore, browsing di Google untuk menambah wawasan terkait dengan iman kepada qada dan qadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.